Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patiasina bisa kembali di hadapan Anda dalam Tribun Ambon hari ini edisi 23 Desember 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Polresta Ambon terjunkan 1.670 personil gabungan amankan Nataru. Polresta Pulau Ambon menerjunkan 1.670 personil gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. 1.670 personil ini akan mengamankan di tempat ibadah, fasilitas umum, pelabuhan, dan tempat rekreasi. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Moyo Utomo saat dijumpai di pos pelayanan JMP Galala Jumat 23 Desember 2022. Dirincikan dari 14 pos dibangun, 8 diantara pos pengamanan yang berada di kawasan Aisa Lobar, Kudamati, Batu Gantong, Pasar Mardika, JMP Poka, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Sedangkan 4 pos pelayanan terdapat di JMP Galala, Ambon City Center atau ACC, Hurnala Tulehu, dan Hunimua. 2 pos terpadu di Pelabuhan Yosudarso Ambon dan juga Selamat Riyadi. Lanjut dikatakan pengamanan ini akan berlangsung mulai 23 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Moyo juga mengimbau masyarakat saat melakukan mudik Natal agar selalu berhati-hati di jalan, laju kecepatan diturunkan agar menghindari kecelakaan. Selain itu, untuk masyarakat yang berbelanja juga lebih berhati-hati, perhatikan barang bawaan agar tidak terjadi pencurian. Untuk pengamanan pos, untuk saat ini personel sudah masuk ke inset ke pos-pos. Itu ada pos pelayanan ada 4, pos pengamanan ada 8, dan pos terpadu ada 2. Ini untuk personil ini akan sampai tanggal berapa kemudian, dari hari ini sampai tanggal berapa kira-kira? Hari ini sampai tanggal 3 Januari. Sampai tanggal 3. Ada himbauan sedikit kepada masyarakat atau bagaimana kemudian? Nah, kalau untuk masyarakat ini menjelang Natal dan Tahun Baru, marilah kita jaga keamanan, keselamatan para pengemudi. Kemudian untuk para masyarakat yang mau berbelanja, tolong berhati-hati dengan bawaannya atau dompet atau barang perhiasan. Balik kah kemudian? Balik. Tribuners, Polda Maluku bantah ada kecurangan seleksi Bintara jalur repro. Polda Maluku membantah tudingan kecurangan pelaksanaan seleksi Bintara jalur rekrutmen proaktif Rekpro 2023 oleh salah satu orang tua peserta. Bantahan itu disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rum Ohoirat kepada tribunambon.com Kamis 22 Desember 2022 malam. Ohirat menegaskan peserta CHASIS atas nama Jose Martinez da Costa reaktif hepatitis B sehingga tidak memenuhi prasyarat sebagai Bintara. Kondisi itu diketahui setelah anak tunggal Marlan Ratu Hanrasa itu mengikuti tahapan seleksi kesehatan tahap 2. Lanjutnya, selain hepatitis B, Jose juga disebut tidak lolos seleksi kesehatan tahap 1 lantaran berat badan tidak mencukupi serta terdapat luka di wajah. Sesuai dengan aturan perekrutan Bintara jalur repro, pengumuman hasil tidak langsung di hari yang sama pelaksanaan seleksi, melainkan pada hari terakhir yang terjadwal. Hasilnya pun adalah akumulasi dari keseluruhan pentahapan seleksi. Disebutkan penjelasan terkait hasil seleksi Jose juga telah dijelaskan Kabid Dokes Polda Maluku, Kombes Pol Dr. Aris Soekarno, serta Karo SDM Kombes Pol Denny Yono Putro kepada orang tua CHASIS dan pengacaranya di Mapolda Maluku Kamis 22 Desember 2022 siang. Diberitakan Marlan Ratu Hanrasa protes lantaran anak satu-satunya tidak lolos seleksi Bintara Polri 2023 jalur proaktif yang digelar Polda Maluku.
Perempuan yang akrab disapa Lana itu menilai ada kecurangan pentahapan seleksi. Dugaan kecurangan itu diyakini usai anaknya dinyatakan tidak lolos pentahapan seleksi kesehatan tahap 2 setelah dinyatakan hepatitis B pada Selasa 20 Desember 2022. Nomor casis, kasih kembali nomor casis, bahwa bilang kamu gugur karena kamu ada bermasalah di kesehatan kedua, itu hepatitis B. Nah, bicara hepatitis B ini harus mengawal itu. Makanya pas dengar informasi data ini kita udah bingung katanya. Kalau untuk mau bikin rame akhirnya, ya siap untuk mengawal itu. Ibu Nungla itu nanti kira-kira mau memberitakan akan atau ya sebelum lanjut. dia bilang mama kalau begitu nanti kan besok kita bisa begini. Iya memang betul. Kalau jatuh di atas, ini kan semuanya oke saja. Dia punya 3 kali kok bisa lolos sekarang ada itu. Tapi hepatitis B. Ya sama sekali. Iya, saya juga gitu. Momen Natal para pedagang musiman yang jualan sageru di kawasan Batu Meja, Kota Ambon. Menjelang Hari Raya Natal, pedagang musiman menjual minuman tradisional khas Maluku. Sageru di sudut Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 12 siang hari waktu Indonesia Timur terlihat sekitar 8 pedagang menjejerkan sageru di sisi jalan yang berseberangan dengan kantor Lurah Batu Meja. Para pedagang yang juga merupakan mama papa lele tersebut berasal dari beberapa desa bagian pegunungan seperti Hukurila, Naku, Hatalai, Tuni, dan juga Soya. Diketahui mereka telah berjualan mulai dari subuh pukul 5 sampai sore pukul 6 sore hari. Harga sageru per botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp15.000 dan harga botol ukuran 1,5 liter dijual seharga Rp35.000. Salah seorang pedagang, Mei D5, mengatakan mereka biasanya berjualan sageru jelang momen hari raya. Lanjutnya, selain dikonsumsi secara langsung, sageru biasanya dibeli untuk sebagai bahan membuat kue bluder sageru. Dalam sehari dirinya menjual rata-rata 70 hingga 100 liter. D5 bersyukur bahwa penjualan di tahun ini lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners dipenuhi dekorasi Natal, rumah dinas Wakil Gubernur Maluku diserbu warga untuk berfoto. Menghitung hari umat Kristiani merayakan Natal, warga berbondong-bondong mengunjungi rumah dinas Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno di Karangpanjang, Sirimau, Kota Ambon, Kamis 22 Desember 2022 malam. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 malam hari, terlihat puluhan warga antusias berfoto di setiap dekorasi Natal yang berada di halaman rumah dinas Wagub Maluku itu. Ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang secara berkelompok dengan sahabat maupun dengan keluarga. Tidak hanya muda-mudi, orang tua hingga anak-anak pun sangat antusias. Mereka secara bergantian mengantri untuk berfoto. Terdapat 2 spot foto yang jadi rebutan, yakni miniatur menara Big Ben dan pohon Natal setinggi 8 meter. Bahkan mereka pun sangat senang ketika dapat berfoto secara langsung bersama wakil gubernur yang saat itu menyapa warga yang datang. Barnabas Orno kepada tribunambon.com menyebut ini juga sebagai salah satu objek hiburan bagi masyarakat. Salah seorang pengunjung asal Piru, Kabupaten Serang bagian Barat, Yuli Hatumena, mengaku sangat senang berkesempatan foto langsung bersama Wakil Gubernur Maluku. Sejak saya dilantik sebagai Wakil Gubernur bersama Pak Murad sebagai Gubernur,
dan saya menempati ini dari tahun 2019. 2019 itu mulai dari bulan Desember sampai dengan hari ini selalu saya meminta untuk membuat dekorasi seperti ini untuk masyarakat, untuk publik, menjadi semacam objek, saya boleh bilang semacam wisata rohani gitu, toh wisata historis tentang kelahiran Yesus. Dan setiap tahun temanya berbeda-beda. Tahun ini temanya memang warna putih. Jadi ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk masyarakat bisa semacam sebagai salah satu objek hiburan lah. Bagi masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Bukan saja malam ini, tapi sejak sudah hampir 2 minggu lalu ya. Ini di dekorasi ini dibuat, saya bahagia sekali. Dan di sini tidak ada protap, tidak ada pengawalan, tidak ada ini. Saya sangat tidak meragukan sedikit. Ada orang mengatakan, tapi steril enggak itu kediaman? Semua orang kata, saya bawa steril. Saya pakai hati. Kalau kita pakai hati, tidak perlu meragukan orang. Ya. Ya. Ini bagaimana Pak sukacita berfoto juga bersama dengan masyarakat secara langsung? Senang sekali ya Pak. Dan itu yang buat COVID tidak mungkin datang. Iya, Pak. Karena lagi dalam suasana senang. Saya setiap malam kalau ada waktu saya berfoto dengan masyarakat. Saya berfoto dengan masyarakat. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini Argentina ya? Belanda. Kalau Belanda begini tuh, Argentina gini tuh. Tribunnews bakal ada open house saat Hari Raya Natal 25 Desember 2022 di Rumah Dinas Wakil Gubernur Maluku. Barnabas Orno mengatakan ada acara khusus untuk masyarakat. Kediaman Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno akan dibuka bagi masyarakat yang ingin datang berjabat tangan. Hal itu disampaikan Barnabas Orno kepada tribunambon.com Kamis 22 Desember 2022. Open house pada tanggal 25 Desember akan dimulai siang hari sejak pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga pukul 2 siang hari. Kemudian kediaman akan dibuka lagi pada pukul 7 malam hingga selesai acara. Ketika ditanya acara khusus seperti apa, beliau menyebut itu masih rahasia. Diberitakan menghitung hari umat Kristiani merayakan Natal, warga berbondong-bondong mengunjungi Rumah Dinas Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di Karangpanjang, Kota Ambon. Desember nanti itu kami open house. Saya bersama istri dan anak-anak, pintu rumah kami, khususnya pintu kediaman ini akan terbuka. Pendopo akan terbuka lebar untuk seluruh masyarakat Maluku yang ada di Kota Ambon. Jadi nanti itu akan dibuka dari jam 12 siang sampai jam 12 siang sampai jam 2 siang. Terus kemudian di waktu istirahat itu jam 2 sampai dengan jam 6. Jam 7 kami buka lagi sampai dengan selesai. Masyarakat Ambon secara umum ya Bang? Silakan. Mau yang beragama Muslim, beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha, yang namanya masyarakat Maluku. Dan memang nanti tanggal 25 malam itu semacam malam sukacita. Menyambut kelahiran Yesus dalam suasana damai bersama masyarakat Maluku. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews dukung UMKM di Sperinda Kota Ambon menggelar pelatihan desain kemasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kota Ambon menggelar pelatihan desain kemasan bagi unit mikro kecil menengah UMKM. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Alvira Kota Ambon itu diikuti belasan pelaku usaha pada Kamis 22 Desember 2022. Kepala Disperinda Kota Ambon, Sirjon Slarmanat mengatakan pelatihan itu merupakan langkah awal mendukung pengembangan UMKM. Dijelaskannya kemasan produk menjadi salah satu problem yang dialami pelaku usaha sehingga sulit bersaing di pasaran. Sehingga melalui pelatihan tersebut, dia mengharapkan menambah pengetahuan pelaku usaha dalam membuat kemasan yang baik. Pelatihan desain kemasan ini di Sperindak melibatkan para instruktur dari Balai Diklat Industri Makassar, serta operator mesin di rumah kemasan. Pelatihan digelar selama 2 hari. Hari pertama berfokus pada desain kemasan,
Dan hari berikutnya berfokus pada praktek pembuatan kemasan. Kami isi dia bulat itu yang mana? Kalau di sini untuk mengas ya, tapi daya untuk produknya kata. Nah mungkin itu ya, ini kan cuma Tujuh. Tribunal Polisi Maluku Tengah musnahkan 4.380 liter sopi yang disita selama operasi lilin Salawaku 2022. Polres Maluku Tengah memusnahkan 4.380 liter minuman keras miras tradisional jenis sopi. Ribuan liter miras itu merupakan hasil operasi lilin Salawaku 2022 yang digelar sejak awal Desember. Pemusnahan miras dilakukan di halaman Mapolres Maluku Tengah usai apel kesiapan pasukan operasi lilin Siwalima 2022 dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kapolres Maluku Tengah AKBP Dax Emmanuel Manuputi mengatakan miras yang dimusnahkan disita di sejumlah lokasi untuk kurun waktu 1 bulan terakhir. 4.380 liter itu terbagi dari 1.880 liter di Pulau Banda dan 2.500 liter lainnya dimusnahkan secara simbolis. Ia mengakui cukup banyak kasus-kasus kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, kekerasan pemuda, kekerasan bersama, bentrok antar pemuda dari kampung yang berbeda, hingga kasus kejahatan seksual yang dipicu oleh pengaruh miras, di mana pelakunya mengonsumsi sopi yang berlebihan. Miras tersebut lanjut dia biasanya dikemas dalam berbagai wadah seperti jerigen, botol plastik es ukuran besar, dan panjangnya hingga lebih dari 2 meter. Karena kita ketahui bersama bahwa miras ini merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di Maluku. Nah, beberapa kali kejadian itu semuanya pasti ada unsur mirasnya. Apakah itu secara langsung atau tidak langsung. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih juga dari rekan-rekan jajaran TNI, rekan-rekan dari jajaran Satpol PP atau pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya yang telah selama ini bahu-membahu bersama dengan Polres Maluku Tengah untuk menertibkan keberadaan miras ini. Memang kita belum bisa maksimal keberadaan miras ini karena memang peraturan atau payung hukum yang membawa ini masih belum ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kami mengharapkan mungkin ke depannya mungkin ini bisa menjadi suatu prioritas bagi pemerintahan daerah untuk membuat perda dalam hal ini untuk menekan masalah miras ini sehingga miras ini dapat terkendali dan ke depannya tidak lagi menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik sosial yang ada di wilayah hukum Polres Maluku Tengah. Tribunal Polres Serang bagian Barat bangun pospam dan pos terpadu jelang Natal. Ratusan personil kepolisian resort Polres Serang bagian Barat diterjunkan ke berbagai titik sebagai langkah antisipasi dan penanganan Natal dan Tahun Baru 2023. 4 pos pengamanan pun dibangun di Piru, Buano, Waisarisa, dan Tomalehu. Juga terdapat 1 pos terpadu di Pelabuhan Waipirit. Kapolres Serang bagian Barat AKBP Denny Andreas Darmawan mengaku setiap pospam ditempati 1 regu kepolisian atau kurang lebih 20 personil, sedangkan pos terpadu diisi aparat gabungan dan instansi lain.
Pos terpadu dan pospam diperlukan untuk mengantisipasi pergerakan manusia baik pejalan kaki maupun kendaraan dari kota menuju Seram bagian barat atau sebaliknya. Denny menerangkan keseluruhan personil diberangkatkan ke masing-masing titik sejak pagi hari. Ada yang berangkat dari kemarin, Jumat, Kamis 22 Desember 2022 karena jarak tempuhnya lumayan jauh. Puncak perayaan Natal. Tadi malam jam 12 atau 00.01 telah digelar operasi lilin. Polres Serang bagian Barat menggelar 4 pos PAM dan 1 pos terpadu. Pos PAM ada di Tumalehu, kemudian di Buano, di Wesarisa dan di Biru. Sementara di Wepirit itu ada pos terpadu. Pos terpadu ini adalah pos pelayanan di mana di dalamnya nanti ada aparat gabungan dan instansi lain. Contohnya TNI Polri, Basarnas, Kesehatan, ASDP, Perhubungan, kemudian juga ada Satpol PP. Semua ada di situ, karena memang antisipasi kita adalah pergerakan manusia, baik orang, jalan kaki maupun kendaraan itu akan terjadi peningkatan di Wepirit, sehingga kita menempatkan pos terpadu di sana. Saat ini personil sudah menduduki posisi masing-masing, kita sudah sebar anggota dan kita akan cek sore nanti keberadaan mereka dan kesiapan mereka dalam melaksanakan pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang akan melaksanakan. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 23 Desember 2022. Kami keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi Tribuners yang merayakan dan selamat memasuki tahun baru 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.